Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 57. Nggak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini si Dewa Mata Tiga masih akan terus menyerang Dewa Rulai. Lalu si Dewa Mata Tiga ini berteriak, "Tathagata, apa alasanmu untuk tidak mengizinkanku mendekati Sasin Guanyin? Bicaralah Tathagata." Sambil melemparkan tombak mata tiga miliknya, Dewa Erlang masih akan terus berusaha mendekati Dewa Sasin. Kemudian Dewa Rulai sambil menahan lemparan tombak yang dilakukan oleh Dewa Erlang, dirinya pun kini berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Sasin Guanyin." Kemudian Dewa Rulai pun kini melemparkan tombak mata tiga milik Dewa Erlang. Tombak itu pun kini menancap di depan Aosway, dan Aosway kini menjadi terkejut. Dewa Mata Tiga yang sudah tidak memegang tombaknya, dirinya pun kini menggunakan kekuatan segel pada tangannya dan kemudian akan menghantam tubuh dari Dewa Rulai. Sambil akan meninju Dewa Rulai, kini Dewa Erlang pun berkata, "Tahanlah ini Rulai." Kemudian Dewa Rulai pun menahan pukulan yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga menggunakan segel Buddha miliknya. Akibat pukulan yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga, hal ini membuat keduanya menjadi terpental. Karena efek dari pukulan dari mereka berdua menimbulkan sebuah ledakan yang lumayan besar. Aosway yang melihat pertarungan sengit antara Dewa Erlang dan juga Dewa Rulai, dirinya pun kini langsung berkata, "Tathagata, kami di sini adalah untuk menyelamatkan Dewa Sasin, dan kami akan membunuh iblis itu. Kenapa kau malah menghentikan kami?" Dewa Rulai pun berkata pada Aosway, "Tolong dengarkan aku bisa jelaskan semuanya." Dan kini Dewa Erlang pun tidak akan menyerah dan dia pun akan menghajar Dewa Rulai. Kemudian Dewa Erlang pun berteriak pada Aosway, "Aosway, kamu jangan banyak bicara lagi. Tathagata, dia telah disusupi oleh roh darah bumi. Mari kita serang bersama-sama," kata Dewa Erlang. Kemudian Dewa Erlang pun kini terbang dan bersiap akan menyerang Dewa Rulai. Dewa Erlang pun kini berkata lagi, "Untuk menyelamatkan Sasin Guanyin, terlebih dahulu kita harus mengalahkan Tathagata." Kemudian Dewa Rulai pun kini menjawab perkataan dari Dewa Mata Tiga, "Saat ini aku tidak dapat mengatakannya dengan jelas, tapi tolong percayalah bahwa yang kulakukan ini adalah untuk melindungi dan menyelamatkan Sasin Guanyin." Kemudian Aosway pun juga ikut berkata, "Tidak Dewa Rulai, situasinya sekarang kritis. Anda harus membiarkan kami untuk menyelamatkan Dewa Sasin terlebih dahulu. Jangan sampai kita semua melawan antara hidup dan mati." Kemudian Dewa Rulai pun masih menghindari serangan yang dilakukan Dewa Mata Tiga dan dia pun kini berkata pada Aosway, "Sekarang adalah saat hidup dan mati. Mereka tidak dapat diganggu." Kemudian Dewa Erlang yang masih berusaha untuk mengalahkan Dewa Rulai, dirinya pun kini mengatakan, "Berhentilah omong kosong Tathagata. Iblis itu telah menghasut para dewa, kemudian menghasut naga dan juga menghasut manusia untuk saling membunuh di tiga alam. Bagaimana bisa iblis itu menyelamatkan Dewa Sasin?" Dan kini Dewa Rulai pun berteriak lalu menggunakan kekuatan telapak tangannya. Dewa Rulai tak akan membiarkan Dewa Mata Tiga untuk menyentuh roh darah bumi dan Dewa Sasin sedikit pun. Serangan yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga ini harus benar-benar ditahan oleh Dewa Rulai. Dan kini peninggalan iblis telah ditemukan oleh roh darah bumi. Kemudian roh darah bumi yang berada di depan Dewa Sasin ini, dirinya pun menyampaikan pesan kepada Dewa Rulai dengan bahasa hati. Roh darah bumi pun mengatakan, "Tathagata, peninggalan iblis pertama kini telah aku keluarkan, tapi untuk menemukan yang kedua, hal ini sangat sulit karena adanya gangguan. Kamu harus tetap melindungiku Tathagata." Dan kini masih terlihatlah Dewa Rulai dengan susah payah dirinya menahan serangan dari Dewa Mata Tiga. Kemudian Dewa Rulai pun kini melirik ke arah roh darah bumi dan Dewa Sasin, dan dirinya pun kini berkata,
Sudah tidak ada jalan lagi. Aku harus cepat mengakhirinya. Dan dengan menggunakan tangan emasnya, kini Dewa Rulai memukul tubuh dari Dewa Mata Tiga sekuat mungkin. Tidak hanya melakukan pukulan saja, tapi serangan bertubi-tubi juga dilakukan oleh Dewa Rulai. Hal ini membuat Dewa Mata Tiga menjadi terpental. Dewa Mata Tiga yang sudah terpental dirinya pun langsung berkata pada Tathagata, "Hai Tathagata, kau memukulku dengan pukulan mematikan seperti itu?" Kemudian Dewa Rulai pun tidak menyerah dan dia pun menghantamkan tangannya ke tanah lalu menciptakan segel Buddha yang sangat besar. Sambil menciptakan segel ini, Dewa Rulai pun kini mengatakan pada Dewa Mata Tiga, "Hei Mata Tiga, pukulan mematikan dariku telah aku alihkan ke tanah. Tapi jika kau menantangku, pukulan berikutnya pasti akan kugunakan pada tubuhmu itu." Dan tiba-tiba kini awan menjadi gelap lalu keluarlah petir berwarna biru. Ternyata petir itu dikeluarkan oleh Aoswe. Aoswe pun menangkap petir itu menggunakan tangan emasnya. Dan kemudian Aoswe berkata pada Dewa Rulai, "Jika Anda masih menahan kami, jangan salahkan kami jika kami harus bertindak." Dewa Rulai yang melihat Aoswe akan menyerang, dirinya pun kini langsung berkata, "Aoswe, jangan lakukan itu." Dan secara tiba-tiba saja Aoswe pun melemparkan kekuatan petir biru yang baru saja ditangkapnya pada Dewa Rulai. Dan Aoswe pun kini berkata, "Maafkan aku Tathagata, ini adalah pilihan terakhir." Dan Dewa Rulai pun kini menahan serangan yang diberikan oleh Aoswe menggunakan segel Buddha miliknya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat Dewa Rulai tidak fokus dan akhirnya petir dari Aoswe itu mengenai tubuhnya. Dewa Rulai pun kini merasa kesakitan karena tersambar petir biru dari Aoswe. Kemudian Dewa Rulai kini berkata, gelombang kejut yang dihasilkan selama pertarungan yang keras akan berdampak pada pengobatan Dewa Sasin. Makanya Dewa Rulai tidak jadi menggunakan kekuatan segel Budanya untuk menahan serangan yang diberikan oleh Aoswe. Dan kini Dewa Rulai pun menjadi terseret mundur karena serangan Aoswe ini begitu dahsyat. Dan lalu Dewa Rulai pun mengalihkan serangan petir yang diberikan oleh Aoswe ke sisi yang lain agar petir itu tidak mengenai segel bola yang di dalamnya ada roh darah bumi dan juga Dewa Sasin. Karena jika sampai petir itu mengenai segel bola air, maka pengobatan yang akan dilakukan roh darah bumi kepada Dewa Sasin akan menjadi sia-sia saja. Dan kini Dewa Rulai pun terluka karena serangan yang dilakukan oleh Aoswe. Aoswe pun kini menjadi panik dan berkata, "Dewa, kenapa kamu harus melakukan hal seperti ini?" Kemudian Dewa Rulai sambil menahan rasa sakitnya, dirinya pun kini mengatakan, "Karena jika aku melawan, hal itu akan menyebabkan efek yang besar. Dan kalau aku tidak melakukan hal ini, maka aku tidak akan bisa menyelamatkan Sasin Guanyin." Aoswe pun kini menjadi merasa bersalah karena serangan yang ia lakukan pada Dewa Rulai ini. Dan Dewa Rulai pun kini berkata pada Aoswe lagi, "Aoswe, ini memang tidak baik untuk diriku. Tapi aku harus tetap melindungi Sasin Guanyin." Aoswe pun dengan wajah sedihnya, dirinya langsung menjawab perkataan dari Dewa Rulai, "Dewa, kenapa kau membuatku bingung? Apakah dirimu ini adalah dewa keselamatan atau kau sedang dirasuki iblis dan dikendalikan oleh iblis roh darah bumi?" Dewa Rulai pun kini menatap tajam ke arah Aoswe. Dan Dewa Mata Tiga kini juga masih menatap tajam ke arah Dewa Rulai. Kemudian Aoswe pun kini berkata, "Tathagata, kau tahu kan prajurit naga kita dan saudara-saudara kita di surga semua telah dibunuh dan mati olehmu. Lalu kini datanglah seseorang yang berlari dengan sangat cepat. Ternyata orang itu adalah Subaji. Baji pun datang dengan terburu-buru lalu dirinya berkata, 'Biarkan saja babi tua ini yang melakukan.'" Dewa Rulai pun kini menjadi terkejut akan kata-kata yang diucapkan oleh Aoswe dan juga Dewa Mata Tiga. Lalu Dewa Rulai pun kini mengatakan, "Bagaimana aku bisa membunuh mereka semua? Apa yang terjadi?" Kemudian Subaji yang sedang berlari, dirinya pun kini mengatakan, "Mata Tiga, Aoswe, kalian baru saja mengalami kematian tragis teman-teman kalian. Kalian pasti tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Tapi babi tua ini selalu pandai bicara
dan sangat ekspresif. Subhaji pun kini berlari dan akan menyerang Dewa Rulai. Lalu Dewa Mata Tiga pun kini menggunakan tombaknya untuk menghentikan pergerakan dari Subhaji. Dan Subhaji pun kini menjadi terkejut dan dirinya langsung berhenti. Lalu Dewa Erlang pun kini berkata pada Subhaji, "Kamu jangan bicara omong kosong, Subhaji." Kemudian Aoswe pun kini berteriak pada Subhaji, "Hei babi gemuk, bicaralah cepat apa yang kau ketahui." Dan kini Subhaji pun mulai bercerita kepada Dewa Tathagata. "Hari itu Anda menghentikan pertempuran antara surga dan naga dengan meditasi yang membuat semua orang menjadi mengantuk. Dan lalu Dewa Sasin menghentikan niat membunuh dari semua prajurit surga dan para pejuang naga dengan rantai bunga miliknya. Setelah itu kami duduk di tanah dan menunggumu kembali. Dan tiba-tiba saja tanah pun menjadi retak. Lalu 2 jam kemudian sekelompok monster tiba-tiba muncul dari tanah yang retak. Dan monster itu pun menyerang kami semua." Dan benar saja, cerita yang dikatakan oleh Subhaji ini memang menjadi kenyataan. Karena pada saat itu, monster-monster brutal keluar dari dalam tanah. Lalu mereka memakan para dewa dan juga para naga yang telah dikurung dalam bunga oleh Dewa Sasin. Subhaji pun masih melanjutkan ceritanya. Dan pada akhirnya, para naga dan prajurit surga yang terkurung dalam bunga Dewa Sasin, mereka tidak mampu melawan dan mereka akhirnya dimakan oleh para monster ini, dan itu menyebabkan banyak korban. Mendengar cerita dari Subhaji, Dewa Rulai menjadi terkejut dan dirinya pun kini bertanya, "Apakah itu benar, Subhaji?" Dan Subhaji kini masih mengatakan, "Semua yang kukatakan itu adalah fakta, dan ternyata kami salah telah mempercayaimu. Kami tidak bisa berbuat apapun ketika mereka semua diserang oleh sekelompok iblis. Dan bahkan sekarang Dewa Sasin pun menjadi taruhannya." Lalu Dewa Rulai pun mengatakan, "Aku menggunakan jurus tidurku untuk membuat semua orang menjadi tenang. Dan aku tidak berharap hal itu terjadi." Kemudian kini ada cahaya yang turun dari langit. Dan dari dalam cahaya itu ada seseorang yang berkata, "Kita telah dibodohi oleh Dewa Sasin. Dan kita telah dibodohi oleh semua orang. Tapi faktanya ada di sini." Ternyata orang yang bicara itu adalah Raja Bulan Matahari. Raja Bulan Matahari yang turun dari langit. Dirinya pun kini langsung mengatakan, "Tathagata, kamu tidak akan bisa mengelak lagi dan tidak akan bisa untuk beralasan lagi kali ini." Kemudian Raja Bulan Matahari ini pun kali ini dirinya semakin mendekati daratan dan dia pun masih berkata pada Dewa Rulai, "Sebagai dewa, kamu telah bergabung dengan roh darah bumi dan telah mengganggu 3 alam. Dan dosa yang kau lakukan itu sangat keji, Tathagata." Dan kini Raja Bulan Matahari pun sudah menapakkan kakinya di tanah. Lalu Raja Bulan Matahari kini masih berkata, "Aku adalah murid dari Taisang Lojun dan aku adalah Raja Bulan Matahari. Diriku ini memimpin sekelompok tentara dan dewa surga untuk menyembah Tathagata." Melihat kedatangan dewa baru di tempat itu, Dewa Rulai pun kini langsung berkata, "Kamu adalah murid Taisang Lojun. Kenapa aku tidak pernah mendengar ataupun melihat dirimu?" Dan kini dari langit pun muncul sekumpulan cahaya. Lalu ada orang yang berjalan di atas cahaya itu. Dan ternyata orang-orang yang berjalan di atas cahaya itu adalah para dewa dan pasukan surga. Mereka terdiri dari Jenderal Surga Timur, Jenderal Surga Barat, dan juga para jinggang dan prajurit terkuat di Istana Surga. Kemudian saat ini Jenderal Surga Timur pun berkata, "Tathagata, meskipun kau memiliki kekuatan dewa yang paling hebat, tapi kau tidak akan pernah tahu segala sesuatu yang terjadi di surga. Terlebih lagi, jika Taisang Lojun memiliki murid baru, apakah dia harus mendapatkan persetujuan darimu?" Dewa Rulai pun kini melihat kedatangan para dewa itu, dan lalu dirinya berkata dalam hati, "Para dewa dikirim, situasinya tidak baik. Padahal saat ini adalah saat yang terakhir dan aku harus menunda hal ini sampai akhir."
Lalu kini para dewa pun akan menghadapi Tathagata. Mereka semua akan mengeroyok Tathagata dan kemudian Dewa Rulai pun kini mengatakan, Raja Kebajikan sebagai 3 dewa kuno, dia tidak peduli apakah dia melakukan hal yang jelas atau rahasia karena Tathagata tidak pernah ikut campur. Kemudian Raja Bulan Matahari kini mengatakan pada Dewa Rulai, aku di sini bukan untuk berdebat denganmu, tapi aku datang adalah untuk mengalahkanmu karena dirimu tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian Dewa Rulai pun menjawabnya, hei Raja Bulan Matahari, kenapa dirimu sangat arogan? Apakah itu yang diajarkan oleh Taisang Lojun, si muka kodok hijau itu? Kemudian Raja Bulan Matahari kini mengatakan, Tathagata, kamu telah berkompromi dengan iblis ini. Roh darah bumi itu, dia adalah seorang pengkhianat dan dia berjalan di jalan yang salah. Dia pun juga akan menumbangkan para dewa. Kemudian Dewa Rulai pun menjawabnya, yang satu mengatakan bahwa aku membunuh prajurit mereka dan yang lain mengatakan bahwa aku berkompromi dengan roh darah bumi. Apakah kalian semua memiliki bukti dari apa yang kalian katakan? Kemudian Raja Bulan Matahari, dirinya kini menunjuk tompel yang ada di dahinya. Lalu dia pun mengatakan, Tathagata, jika kamu tidak merasa bersalah, maka sekarang datanglah dan bunuh roh darah bumi dari belakang dan buktikan kepada kita semua bahwa kamu tidak berkompromi dengan dirinya dan kamu tidak sedang berpura-pura menjadi orang yang polos. Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana, tim Biksu Tong sedang berlari karena dirinya kini sedang dikejar oleh para mayat hidup. Yuto pun kini berlari dengan sangat cepat karena dirinya sangat ketakutan. Dan Biksu Tong pun juga masih melirik ke arah mayat hidup lalu mengatakan, ayo cepat, kita harus pergi dari tempat ini sesegera mungkin. Lalu Aoye pun kini mengatakan pada Biksu Tong, Biksu, apakah aman jika kita kembali ke dunia manusia sekarang? Dan Biksu Tong mengatakan, aku tidak tahu, tapi yang pasti kita tidak akan tinggal di sini. Biksu Tong pun kini melirik ke arah Aoye dan dirinya pun berkata dalam hati, awalnya wajah Aoye seperti abu. Dan bagaimana mungkin kulitnya tiba-tiba berubah menjadi memerah dan sama sekali tidak terlihat seperti mayat hidup. Lalu Baishi pun yang berlari sambil memegang obor, dirinya pun kini berkata, Biksu, kenapa kamu memilih untuk kabur? Kekuatan kita bisa untuk melawan mereka. Biksu Tong pun kini menjawabnya, apa gunanya membunuh mayat hidup itu? Buang-buang energi saja. Kita tidak perlu melawan mereka. Dan Yuto pun kini mengatakan, aku khawatir Anda merasa kasihan pada mereka, Biksu, karena mereka tidak akan pernah mati. Di saat dalam pelariannya ini kini tiba-tiba tim Biksu Tong menjadi berhenti mendadak karena ada sesuatu di depannya. Dan ternyata di depan Biksu Tong kini muncul Tuan Su yang langsung melompat dari dalam tanah. Kemudian Tuan Su ini mengatakan, hai Biksu Tong, kenapa kau ingin pergi dan tidak pamit pada kami? Biksu Tong pun kini menjawabnya, tidak kuduga bahwa Anda tahu cara berjalan di bawah bumi. Anda benar-benar layak menjadi gerombolan umur panjang. Tuan Su pun langsung mengatakan, biasa Biksu, ini hanyalah keterampilan kecil untuk membuat jalan di dalam tanah. Biksu Tan Sansang, Anda harus mengasihani orang-orang kami. Mereka semua sangat malang dan mereka memberikan kami harta karun di dalam tubuh Anda. Apakah kami bisa menjadi manusia lagi? Itu tergantung Anda. Dan kini segerombolan mayat hidup sudah berada di belakang Biksu Tong. Melihat para mayat hidup itu datang ke situ, kemudian Yuto pun mengatakan, Biksu, mereka datang. Dan Putri Tengkorak Putih mengatakan, mereka memang akan selalu datang. Dan kini Biksu Tong pun menatap tajam ke arah para mayat hidup itu lalu mengatakan, permintaan kalian terlalu serakah kan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Biksu Tong dan kawan-kawannya yang akan dikeroyok oleh segerombolan mayat hidup? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.